Shalom. Apa kabar semua teman-teman dari Kekitaan FM Keningau? Hari ini berjumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Semoga damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Tanpa terasa kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang kedua. Semoga pengharapan damai sejahtera dan seluruh daripada pencerahan kita ini dipersatukan di dalam masa Advent ini. Injil hari ini khusus berbicara tentang kehilangan seekor domba yang sesat. Diambil daripada Injil Matius bab 18 ayat 12 hingga 14. Bunyinya sebagai berikut. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perikopa ini sudah kita sering dengar dan sering kita baca. Apa yang kita lihat di sini begitu menariknya Tuhan terhadap yang satu domba yang hilang itu, sehingga dia meninggalkan 99 ekor yang ada di pegunungan. Sebenarnya apa yang menjadi tertarik, apa yang menjadi sangat istimewa sehingga Tuhan meninggalkan yang 99 dan berfokus kepada yang satu yang hilang. Untuk seorang pebisnis, hal itu adalah biasa karena masih mempunyai 99. Menurut angka, seorang pengusaha itu tidak menjadi masalah. Satu tinggal cari lagi, tinggal gampang kita cari uang lagi nanti. Ya, karena masih ada 99. Tetapi bagi Allah, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Nilainya tidak dapat digantikan, di copy paste, dicari lagi selain yang satu ini, karena satu ini adalah identitasnya adalah satu. Diciptakan begitu mulia, yang begitu indah, sehingga identitas satu yang hilang ini adalah memang hanya satu-satunya. Kadang-kadang kita pikir, ya sudahlah, satu-satunya aja. Ya kalau hilang ya sudah. Tetapi ada 3 alasan yang akan kita bahas pada hari ini. Di akhir tahun 2023 ini, di bulan Desember. Saya ingin memberitahukan bahwa 3 poin yang penting yang menjadi alasan Tuhan mencari yang satu yang hilang itu, karena di Roma 1 ayat 6 dikatakan bahwa kita ini adalah milik Kristus yang sudah ditebus. Orang lain tidak bisa menebus kita. Dosa tetap dosa, upah dosa tetap maut. Tapi kita sudah ditebus, itu miliknya Kristus. Jadi begitu istimewanya kita ini dicari kalau hilang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita ini diciptakan serupa dengan Allah, sepeta, segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita ini tidak diciptakan sembarangan, asal-asalan, tidak seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan, tapi kita diciptakan khusus serupa dengan Allah. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 hingga 27, di situ jelas kita khusus diciptakan seperti Allah.
serupa dengan Dia. Artinya apa? Kita ini sungguh mulia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita ini diciptakan seperti biji matanya Allah. Biji mata itu adalah hal yang begitu indah dan begitu mahal. Kalau saudara mempunyai mata yang kurang bagus, kabur, katarak lah, segala macam penyakit mata, kita tak bisa melihat. Biji mata Allah artinya kita satu frekuensi dengan Allah, sehingga kita boleh memandang Allah di dalam iman kita. Itu dicatat dalam kitab Ulangan bab 32 ayatnya yang ke-10. Jadi semua ini kita dibikin Allah, diciptakan di dalam program Allah, di dalam desain Allah yang tidak ada duanya. Kita sebagai orang Katolik jarang untuk merenungkan kiri kanan teman-teman yang sudah lama tidak ke gereja. Seberapa jauh saudara dan saya mempunyai satu perhatian untuk membantu para imam, pastor paroki kita, untuk menolong mereka untuk kembali. Mereka hilang kenapa? Banyak alasan. Ada yang luka, ada yang hatinya tersinggung, ada yang merasa marah. Akhirnya mereka tidak kembali ke gereja. Mumpung sudah dekat Natal dalam masa Advent ini, mari kita ajak mereka kembali. Kita ke rumahnya, berbicara dengan dia baik-baik. Apa menjadi alasan, menjadi penyebab mereka tercerai-berai? Kita merasa bangga kalau kita adalah domba yang 99. Itu bagi Tuhan itu tidak begitu menggembirakan, dikatakan tadi. Tetapi begitu domba yang satu hilang itu, saudara dan saya menolong gereja, paroki kita, membawa mereka kembali di dalam gereja, di dalam persekutuan komunitas kita, ya, dalam gereja Katolik yang satu, yang kudus dan apostolik. Ya, itu tugas panggilan kita sebagai seorang Katolik. Ya, kita tidak hanya menjadi seorang Katolik yang rajin beribadah, ya, rajin ikut kegiatan komunitas rohani kita, ikut seminar-seminar, ya, ikut retret, itu baik-baik saja. Tapi jangan lupa, kelalaian saudara dan saya menolong mereka, mencari yang sesat, umat yang sesat, itu adalah satu hal yang kita bicarakan ini. Jangan lupa saudaraku, semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.